Key partner dalam Salad Lab. Nah, key partner dalam Salad Lab ini kami memilih partner yang kredibel dan tentunya memiliki kualitas yang sangat baik. Beberapa partner dari Salad Lab yaitu yang pertama adalah kami meminta partner dari distributor bahan makanan. Nah, dari bahan makanan ini karena memang memiliki inti yang sangat besar dalam pengembangan Salad Lab. Maka dari itu, dari bahan pangan ini kami memilih penjualan bahan pangan yang sangat berkualitas dari sayuran, daging, juga buah-buahan yang akan kami gunakan pada salad kami. Selanjutnya kami juga bekerjasama dengan distributor packaging dan kami memilih packagingnya itu eco-friendly di mana tidak berbahan plastik. Contohnya itu yaitu dari ampas tebu yang 100% tentu saja alami, bisa aman untuk dipanaskan atau di microwave sehingga aman untuk digunakan dalam bahan packaging yang akan kami pilih tersebut. Lalu selanjutnya kami juga bekerja sama dengan artis atau influencer di mana ini sangat berperan penting untuk mengembangkan bisnis kami kepada halayak atau masyarakat. Dengan si influencer atau artis ini yang kami endorse atau kami bayar, mereka akan mereview makanan yang telah kami sediakan atau kami berikan kepada mereka. Dengan begitu, Salad Lab akan lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, kami juga bekerja sama dengan supplier dari alat-alat lab di mana kami bertemakan lab sehingga kami bekerja sama dengan penjual alat-alat lab. Selanjutnya, kami juga bekerja sama dengan ojek online, aplikasi ojek online seperti Grab, Gojek, dan Shopee Food untuk memudahkan pelanggan kami memesan makanan kami melewati aplikasi ojek online seperti tadi GrabFood, Shopee Food, dan juga GoFood. Itulah beberapa partner kami dalam bisnis Salad Lab. Terdapat 3 kegiatan utama yang dilakukan dalam menjalankan bisnis kami. Pertama, kami menjual salad yang dapat di-custom. Penjualan salad mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama yakni pembelian bahan baku seperti sayuran, buah-buahan, dan daging untuk sumber proteinnya, serta saus pelengkap seperti mayones. Setelah membeli bahan baku, dilanjut dengan pembuatan produk makanan dari bahan baku yang sudah dibeli. Selain produk salad, kami juga membuat produk popsicle dan juga smoothies. Popsicle adalah es stik yang di dalamnya akan berisi potongan buah segar, sementara smoothies adalah minuman kesehatan yang terbuat dari buah-buahan dan juga sayuran. Penampilan smoothies menyerupai jus namun lebih kental seperti milkshake. Setelah proses produksi pembuatan selesai, dilanjut dengan proses terakhir yaitu proses pendistribusian produk kepada konsumen. Lalu yang kedua yaitu kami memberikan informasi mengenai makanan dan kesehatan di media sosial yaitu Instagram, TikTok, dan juga website. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, kami mencatat seluruh kegiatan penjualan produk serta melakukan review penjualan pada hari tersebut, melakukan pengulasan mengenai hal-hal yang mungkin kurang pada pelayanan kami agar bisa memperbaiki pada penjualan selanjutnya. Selanjutnya ada key research. Sumber daya yang digunakan pada bisnis kami diantaranya adalah bahan-bahan baku, alat-alat dan perlengkapan lab untuk di offline store, dan juga sumber daya manusia. Bahan baku untuk salad yaitu seperti sayuran, buah-buahan, saus, kotak tempat makanan, sendok, dan lain-lain. Alat-alat dan perlengkapan yang bisa digunakan dan sebagai hiasan di offline store yang sesuai dengan konsep kami yaitu laboratorium seperti Just Lab, alat-alat laboratorium, dan dekorasi laboratorium. Selain itu, sumber daya manusia juga dibutuhkan dalam proses pembuatan salad. Dan juga terdapat SDM lain yang difokuskan untuk menyajikan konten di sosial media. Selanjutnya ada value proposition. Keunggulan dari bisnis salad kami yaitu pembeli dapat memilih berbagai sayuran, buah, protein, dan saus yang telah disediakan oleh kami. Pembeli cukup memilih bahan-bahan yang telah disediakan, lalu kami akan membuat salad sesuai dengan bahan yang telah pembeli pilih sebelumnya. Bahan yang disediakan juga berkualitas dan segar, sehingga salad sampai ke tangan pembeli dalam keadaan fresh. Jika pembeli malas untuk memilih secara manual, kami juga menyediakan menu salad yang sudah tetap atau fix menu. Menu fix tersebut terdiri dari salad lokal yaitu gado-gado dan salad internasional yaitu salad cobb. Menu lain yang terdapat di Salad Lab yaitu ice cream dan smoothie sehat. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai macam buah dan sayur sehingga baik untuk kesehatan. Pegawai atau staff yang ada di offline store menggunakan Just Lab untuk menambah kesan bahwa pengunjung seperti sedang berinteraksi dengan guru di laboratorium. Pengunjung yang datang juga bisa memakai Just Lab jika mau dengan bahan yang nyaman saat digunakan. Dekorasi di offline store menggunakan elemen-elemen seperti laboratorium.
Packaging yang digunakan menggunakan eco-friendly atau ramah lingkungan, dan penempatan saus-saus ditempatkan dengan tepat yang berbentuk seperti suntikan. Hal itu semua dilakukan untuk menambah vibes atau suasana pengunjung seperti sedang berada di laboratorium yang asli, namun dengan tujuan yang berbeda, yaitu untuk kegiatan konsumsi. Lalu customer relationship Salad Lab pada bisnis kami ingin menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan-pelanggan kami sehingga adanya timbul kepercayaan para pelanggan kepada Salad Lab sehingga mereka akan terus berlangganan kepada kami melalui sosial media. Sosial media kami itu tidak hanya untuk promosi tetapi juga untuk menjembatani kami dengan para pelanggan kami agar lebih bisa berinteraksi. Melalui sosial media kami tidak hanya lewat Instagram namun juga TikTok dan Twitter. Bukan hanya untuk promosi, tapi kami juga membagikan tips-tips atau seperti ilmu-ilmu baru mengenai makanan sehat, tentang diet dan segala macamnya, agar masyarakat juga selain bisa menikmati salad kami, tetapi juga dapat insight yang baru, juga pastinya bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga dari situlah kami bisa menciptakan hubungan yang erat dan juga interaksi yang kuat dengan pelanggan-pelanggan kami, sehingga kami bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan yang royal kepada kami. Lalu, untuk bagian channels, kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memberikan informasi seputar makanan sehat dan manfaatnya terhadap kesehatan. Di dalam media sosial itu juga kami akan memberikan tips-tips dalam pembuatan serta bahan-bahan untuk dapat membuat makanan sehat. Kami juga memiliki website yang berisi profil bisnis kami, serta informasi mengenai produk serta jasa yang kami tawarkan. Informasi di dalamnya berupa alamat, nomor telepon, produk, media sosial, dan lain-lain. Untuk pendistribusian kepada konsumen, kami bekerja sama dengan pelayanan pesan antar makanan, yaitu GoFood dan GrabFood. Kemudian, customer segments. Kami menargetkan untuk orang-orang yang ingin makan salad, ingin mencoba hidup sehat, di mana terbukti kami menjual salad dengan kualitas dengan bahan-bahan yang terbaik. Yang tentunya telah kami cek seluruh bahan sehingga terpilih bahan-bahan yang terbaik. Salad Lab ini cocok untuk pelanggan yang sibuk yang tak sempat menyiapkan salad mereka. Lalu kami juga menyediakan para pelanggan untuk memilih bahan-bahan yang mau mereka pilih, seperti jenis sayuran apa yang akan mereka santap. Sehingga pelanggan dengan alergi tertentu ataupun tidak suka dengan sayuran bisa menentukan salad yang terbaik dengan memilih sesuka hati mereka. Untuk pelanggan yang ingin menyantap es krim namun takut akan menaikkan berat badan, kami menyediakan healthy homemade popsicle dengan bahan dasar alami seperti buah-buahan. Selain itu, target kami di mana pelanggan yang ingin menemukan suasana baru dan mencari pengalaman unik dalam menyantap makanan dengan datang langsung ke offline store kami, sehingga para pelanggan yang ingin mencari keunikan juga sekaligus hiburan bisa menyantap menu-menu terbaik kami. Cost struktur merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan bila menjalankan suatu bisnis tertentu. Di saat kita mengembangkan suatu produk, memasarkan, serta menjaga hubungan dengan pelanggan, itu juga membutuhkan biaya. Nah, biaya-biaya tersebut dapat dihitung ketika kita sudah mempelajari mengenai key research, key activities, dan key partnerships. Pada bisnis yang kami buat yaitu Salad Lab, terdapat biaya fixed cost antara lain sewa tempat atau ruko, gaji karyawan, biaya marketing seperti pemasaran dan iklan. Terdapat juga biaya variable cost antara lain bahan baku seperti buah, sayur, dan bahan pelengkap lainnya, biaya wadah salad, biaya bahan bakar pengiriman, dan juga biaya perawatan alat. Dan yang terakhir yaitu revenue streams. Dari hasil penjualan salad, popsicle, dan smoothies, itulah keuntungan yang akan kami dapatkan. Sumber pendapatannya didapatkan melalui orderan Gojek online ataupun secara langsung di tokonya. Setelah mendapatkan hasil keuntungan, nanti akan dipakai kembali untuk biaya variabel dan biaya fix atau biaya tetap. Nah, setelah mendengarkan pemaparan bisnis Salad Lab itu sendiri dari temen-temen gue yang dari tadi udah membicarakan nih tentang bisnis plan si Salad Lab ini tuh seperti apa. Nah, sekarang langsung lanjut nih, ikutin gue terus karena gue bakal ngasih tahu tutorial gimana Salad Lab memproduksi salad. Pertama-tama, taburi garam secukupnya pada ayam. Lalu taburi lada secara merata. Kemudian beri saus tiram pada setiap sisi ayam. Selanjutnya panaskan minyak. Ketika minyak telah panas, langsung saja dimasukkan ayam yang telah dibumbui tadi dan tunggu hingga meresap dan matang.
Setelah ayam sudah matang, ditiriskan dan dipotong-potong sesuai dengan selera. Lalu potong telur yang telah direbus. Kemudian akan kita lanjutkan dengan menaruh daun selada pada piring, lalu diberi daun kol. Dilanjutkan dengan menaruh kentang yang telah direbus, serta menambahkan jagung yang telah direbus secukupnya. Tahap selanjutnya adalah menaruh wortel yang telah direbus. Menaruh telur rebus, dan menaruh ayam yang telah dimasak sebelumnya. Untuk menambahkan bumbu pada salad, kita menggunakan wijen sangrai sebagai salad dressingnya. Tambahkan mentimun jika diinginkan. And voila, salah satu menu dari Salad Lab telah siap disajikan. Salad ini lebih nikmat jika disajikan dengan mayones, salad dressing tambahan, dan saus sambal. Nah, gimana? Udah denger kan caranya? Gampang, mudah, tapi yakin kalian mau bikin itu sendiri? Daripada susah-susah, mending langsung aja beli di Salad Lab, karena sehat, gak mesti gak enak kok. Masih banyak cara sehat dan makanan sehat yang rasanya mantap.